Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Darussalam berada di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara, ya Mas ya. Yaitu namanya Masjid Besar. Masjid Besar itu masjid yang terlama dalam sejarah di satu kecamatan. Ya. Kalau dalam kecamatan itu ada Masjid Besar, kemudian dalam tingkat kelurahan itu ada Masjid Jami. Ya. Kalau kota itu ada Masjid Agung. Ya. Kalau lebih besar lagi itu biasanya Masjid Nasional. Ya. Mungkin sekelas Islamic Center ya. Nah, Masjid Darussalam ini tentunya sama dengan kurang lebih mungkin dengan masjid-masjid lain ya. Visi misinya tentu untuk membina dan merangkul umat ya, umat Islam dalam hal ini untuk supaya taat beribadah ya, dan rajin beribadah ke masjid ya, dan kemudian memberikan solusi ya permasalahan-permasalahan dan persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya di lingkungan masjid gitu ya. Setiap masjid itu kan sudah ada radiusnya masing-masing ya. Oh, sama Masjid Darussalam ini jamaahnya berapa RT kan gitu ya. Itu ada sendiri. Tapi ada menutup kemungkinan jamaah itu dari tempat-tempat lain juga ada. Jadi itu visi misinya untuk memberdayakan umat ya dalam sisi ibadah, kemudian juga kalau ekonomi belum sih ya, belum ya. Masjid Darussalam belum untuk bicara masalah perekonomian ya. Itu saya kira. Untuk pertanyaan nomor 2, apa saja fasilitas yang biasa dominan dipakai di Masjid Darussalam? Oh iya, secara umum fasilitas Masjid Darussalam itu ya tentunya ruangan tempat ibadah ya. Itu alhamdulillah sekarang ruangannya baru ya. Kemudian juga ada toa sound system ya, terus kemudian tempat wudhu, kemudian juga ada tempat pendidikan ya, itu semuanya fasilitas masjid ya. Juga ada layanan umat ya, yaitu bentuknya seperti mobil ambulan ya. Itu juga merupakan layanan untuk umat Islam khususnya di sekitar Masjid Darussalam Wararapa. Oh ya, fasilitas yang lain saya kira selain tempat-tempat yang sudah saya sebutkan tadi ya, juga ada fasilitas yang sifatnya itu kantor di masjid itu ya, juga kemudian ada tindakan. Oh ya, program kerja Masjid Darussalam ya, sama saya kira dengan pertanyaan sebelumnya ya. Jadi program kerja di masjid itu untuk tahun ini ya, untuk tahun ini memang dengan adanya pandemi ini banyak program yang tidak terrealisasi, tapi untuk program pembangunan fisik tetap jalan. Cuman ya itu terkendala dengan adanya pandemi. Nah, program kerja tahunan ya, program kerja biasanya program kerja itu disusun memang tahunan ya, sekaligus juga menyusun anggarannya kan gitu ya. Ya namanya masjid itu kan ada aja masukan setiap Jumat dari infak dan seterusnya. Nah, program kerja itu pertama program kerja yang rutin yaitu penanganan ya, supaya jamaah itu enak, tenang kan gitu ya dalam beribadah. Itu ya sholat Jumat. Sholat Jumat itu biasanya kita jadwalkan program untuk khotibnya itu khotib ataupun penceramah yang bisa menyejukkan umat ya, supaya masyarakat dan umat ini tidak resah dengan isi ceramah ataupun isi khutbahnya seorang khotib ya. Itu sudah kita program memang sejak dalam bertahun. Nah,
Kemudian di samping kegiatan program yang rutin setiap Jumat, kemudian ada sholat 5 waktu, kemudian juga ada program pendidikan ya. Kemudian ada pendidikan formal dan pendidikan non formal. Tapi sampai hari ini yang formal belum tatap muka ya. Belum tatap muka. Kalau yang non formal seperti anak-anak ngaji di masjid itu program harian ya. Setiap hari anak-anak ngaji Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Liburnya Sabtu dan Minggu ya. Itu setiap hari ya, anak-anak ngaji tetap tatap muka tapi tetap mengikuti protokol kesehatan anak-anak ngaji. Itu program pendidikan. Kemudian juga ada program sosial saya sampaikan tadi ya. Dalam pemberdayaan umat itu memang pelayanan dalam hal ini ya. Nah, dan seterusnya. Intinya untuk program kegiatan keagamaan ya. Itu ada yang tahunan, ada yang bulanan ya. Ada yang kalau yang tahunan ya sholat Id, kemudian nyembelih hewan kurban ya. Itu sudah teratur semuanya. Sampai hari ini bagaimana? Hari ini program yang tahunan seperti penyembelihan hewan kurban itu ya jamaah itu urunan kata orang Jawa, sokongan ya. Setiap bulan berapa, satu kambing kan, satu sapi kan 7 orang ya. Kegiatan yang dilakukan selama pandemi itu apa aja? Oh iya, selama pandemi ini di Masjid Darussalam ya tetap melakukan ibadah sebagaimana biasa, kecuali ketika ada pengumuman ataupun lockdown kata orang-orang kemarin ya. Namun ketika new normal kita kembali melakukan kegiatan ya seperti sholat Jumat, kemudian sholat 5 waktu ya, dan kemudian itu aja sih saya kira. Cuman tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi mengikuti protokol kesehatan dan juga kegiatan-kegiatan lain selain kegiatan rutin ibadah ya, itu di Masjid Darussalam memang tidak ada selama pandemi. Kita fokus untuk menyelesaikan pembangunan fisik ini ya. Dan alhamdulillah kegiatan pembangunan fisik ini semua dana itu dari donatur ya, dari masyarakat swadaya ya. Kalau bahasa Islamnya itu amal jariyah. Swadaya itu amal jariyah, amal yang uang itu ya. Untuk untuk kegiatan fisik ini emang lama ya, sudah 2 tahun lebih ya, 2,5 tahun bahkan ya. Itu murni dananya dari masyarakat. Dari mana ya? Di jalan depan. Yaitu kalau untuk kegiatan fisik tetap ya, kegiatan pembinaan umat di Masjid Darussalam itu untuk pengajian, untuk kajian-kajian memang sementara ini selama pandemi kita libur. Cuman untuk kegiatan wajib, sholat, kemudian sholat Jumat tetap ya. Bagaimana penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Masjid? Oh ya, untuk penerapan protokol kesehatan di Masjid Darussalam ya, terlebih ketika ibadah wajib ya, seperti sholat Jumat ya, seperti sholat 5 waktu ya, itu semuanya insya Allah diterapkan protokol kesehatan ya. Pertama disediakan cuci tangan ya, atau hand sanitizer ya. Kemudian kemarin waktu awal-awal COVID itu lockdown itu ternyata kemudian ada pengumuman dari Menteri Kesehatan katanya itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena bisa mengganggu katanya ya, mengganggu mata dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya ruang disinfektan itu tidak kita pakai ya. Jadi jamaah kalau mau masuk ke masjid melewati itu gitu ya. Kemarin ada begitu ya. Nah kemudian tidak kita pakai, cuma kita sediakan hand sanitizer ya. Itu aja. Kemudian masuk ke masjid jaga jarak, pakai masker ya. Itu aturannya seperti itu ya. Ya kadang namanya jamaah kan macam-macam gitu ya. Prakteknya di lapangan macam-macam ya. Dan kemudian ya untuk protokol kesehatan yang lain ya, kita juga untuk sholat Jumat itu di masjid sama dengan seperti ini ya, tidak dipasang ambal ya. Nah, karena apa? Karena memang anjuran dari protokol kesehatan seperti itu.
membawa alas ibadah sendiri kan gitu ya, dari rumah supaya tidak mencium, ataupun waktu kita sujud itu kan cuman ya, bukan mencium sih, pokoknya muka ini kan kena ke ambal gitu ya. Nah itu kan bergantian gitu ya. Meskipun secara teori virus itu mati dalam waktu 4 jam maksimal kan gitu ya. Bisa 4 jam mati. Nah, kadang kalau antara maghrib dan isya kan sampai 4 jam maksimal itu satu maghrib sampai isya itu 1 jam saja kan. Jadi tetap kita gulung sampai hari ini. Mungkin kalau mungkin ada yang lihat itu ada yang sebagian dipasang ya, kadang berapa meter gitu ada yang dipasang. Jamaah itu macam-macam ya. Kenapa macam-macam, kan ada yang sepuh tua ya, tidak tahan saya duduk di lantai, saya harus ada alasnya, macam-macam sudah keluarnya. Saya mulai stroke. Ya kita belikan kursi ya, kursi lipat itu ya. Orang namanya mau sholat, kalau orang agak-agak terganggu kesehatan lututnya itu kan nggak bisa sujud, nggak bisa rukuk ya. Ya kita belikan kursi lipat itu ya, dari untuk jamaah. Itu saya kira selama COVID ini dan beberapa kali kita di masjid itu mendapatkan penyemprotan ya, dari dinas kesehatan. Insya Allah kalau tidak salah 2 kali waktu pertama-tama terjadi corona itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak sudah memberi waktunya untuk Ya. kami. Ucapkan terima kasih banyak. Ya, terima kasih, sama-sama.